idkhalus surur. Lantas apa itu idkhalus surur? Ini tidak begitu banyak dibahas, tapi Sayyid Muhammad memilih diksi ini. Kalau analisa bahasa, ini dari kata-kata fi'il madinya kan dakhola, sulasi mujarradnya dakhola yadkhulu dukhulan, itu artinya masuk. Tapi idkhal itu mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi fi'il madinya berubah menjadi adkhola yudkhilu idkholan. Kalau dukhulan itu masuk, kalau idkholan memasukkan. Nah, idkhalus surur apa artinya? Surur itu kebahagiaan. Idkhalus surur berarti memasukkan kebahagiaan. Maksudnya apa ini nanti? Idkhalus surur itu adalah kata kunci yang harus kita pahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, karena fadilahnya, keutamaannya sangat besar sekali. Baik kembali kepada orang yang kita tolong, yang kita bantu, yang kita bahagiakan, ataupun kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga idkhalus surur ini menjadi salah satu subbab dari kitab Sayyid Muhammad yang berjudul Kasful Humah, yang secara bahasa Kasful Humah itu membuka kesedihan. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan beliau ini menjadi wasilah penting kalau kita ingin bahagia. Salah satunya adalah mengamalkan hadis-hadis yang ada di kitab ini. Salah satunya adalah idkhalus surur. Kita berupaya, berusaha memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Harapannya dengan kita berbagi kebahagiaan, kita juga akan mendapatkan berkahnya. Sehingga kalau ada kesusahan, kesedihan, kesulitan yang ada di kita, berkat simpati dan empati kita kepada saudara-saudara mukmin kita yang lain akan dibuka dan dimudahkan oleh Allah. Amin. Itu maksud dari fadlu idkhalis surur wa jabril khatir, dan menghilangkan kesedihan. Langsung kita masuk ke hadis yang pertama. Seperti biasa kita membaca surat Fatihah terlebih dahulu. Pahalanya kita aturkan kepada guru-guru kita, masyayikh kita, asatidz kita, dan khususnya kepada beliau Sayyid Muhammad yang sudah mengumpulkan hadis-hadis ini. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah membaca karya beliau, kelak kita dikumpulkan di surganya dengan beliau. Kelak kita dipertemukan dengan nama-nama sahabat yang malam hari ini kita sebut nama beliau, dan begitu juga kita dipertemukan dengan perawi-perawi hadis, penulis-penulis kita hadis yang malam hari ini kita sebut-sebut namanya. Ada Imam Bukhari, ada Imam Abi Dunya, ada Imam Muslim, ada Imam Tirmidzi, Abi Dawud, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita pernah menyebut nama-nama beliau, ini menjadi bagian dari doa. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan beliau-beliau di surganya. Ala hadiriya al-Fatihah. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin ya rabbal alamin. An Ja'far bin Muhammad, diceritakan dari Ja'far bin Muhammad, an abihi dari bapaknya yaitu Muhammad, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Jad tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi suatu ketika pernah mengatakan ma'ad khola tidak memasukkan siapa rojulun seseorang ala mukminin pada hati mukmin yang lain, memasukkan suruhan kepada kebahagiaan, illa kholaqa, kecuali menjadikan, menciptakan siapa Allah Azza wa Jal, diciptakan mindalika sururi, dari kebahagiaan yang diberikan tadi, diciptakan apa? Malakan satu malaikat.
satu kebahagiaan yang kita berikan kepada saudara mukmin kita itu oleh Allah akan dijadikan malaikat. Kalau kita memberikan dua kebahagiaan, maka akan diciptakan oleh Allah dua malaikat. Sehari kita banyak sekali berbuat kebaikan dan membuat orang-orang di sekitar kita bahagia, maka itulah jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Malaikat tadi ya butuh senantiasa beribadah. Siapa malaikat? Allah pada Allah Azza wa Jal, wa yuwahidu, dan senantiasa mentauhidkan. Dari fi'il madhi wahada yuwahidu tauhidan. Fa'idha soro, maka ketika jadi siapa al-abdu, seorang hamba tadi, seorang hamba yang berbuat kebaikan, fi qabrihi, di kuburannya, atahu, jawabnya ida dulu kalau di pesantren kita sebut sebagai huruf syarat. Ida soro, ida ketika. Ida soro al-abdu fi qabri, jawabnya yo atahu gitu. Fa ida soro al-abdu fi qabri, ketika seorang hamba yang tadi mau menolong, kemudian satu pertolongannya diciptakan oleh Allah satu malaikat, besok kalau seorang yang berbuat baik itu sudah berada di liang kuburnya, jawabnya atahu, maka akan mendatangi padanya apa dzalika sururu, kebahagiaan itu tadi yang sudah berwujud malaikat. Fayaqulu, kemudian berkata siapa kebahagiaan yang sudah berubah bentuk menjadi malaikat tadi, ama ta'rifuni, apakah engkau mengenal aku? Ini kata malaikat tadi. Ama ta'rifuni, apakah engkau mengenal aku, wahai mayit yang sedang ada di liang lahatnya tadi? Fayaqul, maka menjawab siapa al-abad tadi lahu pada malaikat yang diciptakan dari kebaikan yang pernah dibuat tadi, man anta, man itu siapa anta engkau? Fayaqul, maka menjawab siapa malaikat tadi, ana as-sururu alladzi adkhaltani ala fulanin, ana adapun aku itu as-sururu, kebahagiaan, alladzi adkhaltani, yang telah memberikan atau memasukkan siapa engkau padaku, ala fulanin, kepada seseorang yang pernah ada di dunia. Ana adapun saya malaikat tadi, al yauma, di hari ini itu unisu akan menemanimu, akan membuatmu nyaman, wahsataka, pada kegelisahanmu di alam kubur ini. Wahsahnya atau kegelisahannya akan dibuat nyaman oleh malaikat tadi. Itu satu. Yang kedua, wa ulaqqinuka, dan akan mengajari, mentalkin. Jadi konsep talkin itu sudah ada di hadis ini. Dari kata-kata lakona yulakkinu talkinan. Nah, ini Kanjeng Nabi dulu mengatakan, menceritakan pada malaikat tadi dengan redaksi yang sama, wa ulaqqinuka, dan akan mentalkin siapa aku, malaikat tadi, kepadamu, hujjataka, pada hujahmu. Sayyid Muhammad menjelaskan malaikat yang diciptakan Allah dari kebahagiaan yang pernah diberikan kepada orang lain tadi akan mentalkin kita di alam kubur nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa usabbituka, dan akan menetapkan atau mengokohkan siapa aku padamu bil qouli, dengan ucapan asabiti yang tetap. Wa ushiduka, dan akan menyaksikan siapa aku pada engkau, masyahidaka, pada tempat-tempat yang akan engkau lihat nanti yaumal kiamah, besok di hari kiamat. Ini yang keempat. Yang kelima, wa asfa'u, dan akan memberikan syafaat siapa aku laka, kepadamu, ila rabbika, sampai menuju kepada Tuhanmu. Konsep syafaat juga sudah ada di hadis ini. Kanjeng Nabi memakai kata-kata atau redaksi asfa'u. Dari kata asfa'u ini muncul masdar syafa'at. Jadi kalau ada yang mengatakan talqin itu bid'ah, syafaat itu bid'ah, itu berarti kurang banyak membaca hadis, atau sudah banyak tapi belum sampai hadis ini ada yang lewat. Padahal secara redaksi Kanjeng Nabi pakai asfa'u. Yang talqin tadi juga pakai kata-kata ulaqinu. Jadi ulama-ulama kita dulu mengajari kita untuk mentalqin, kemudian mendorong kita untuk berbuat baik supaya mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Itu bukan sesuatu yang tanpa dasar. Wa urika, dan akan memperlihatkan